belajar rajin setiap hari, ilmu dicari dengan gembira. Contoh Rasulullah selalu di hati, menjadi pelajar berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati panitia penyelenggara Festival Lomba Pidato Nufifest tahun 2025. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat mengikuti kegiatan Festival Lomba Pidato Nufifest tahun 2025 di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum saya menyampaikan sebuah pidato, izinkan saya, Zahra Nur Ismi dari SMP Negeri 2 Banjarbaru, peserta Lomba Pidato Nufifest tahun 2025. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan judul pidato tentang membangun karakter mulia melalui keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW adalah suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Beliau dikenal memiliki sifat jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang kepada seluruh manusia. Sifat-sifat ini ada pada keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah ini seharusnya menjadi contoh bagi kita, khususnya bagi kita para pelajar. Sebagai seorang pelajar, hendaknya kita dapat meneladani beliau dengan cara sederhana, baik dari segi berkata jujur, disiplin belajar, menghormati guru, patuh terhadap orang tua, menjaga kebersihan, dan saling tolong-menolong antar teman yang memerlukan. Dengan meniru akhlak Rasulullah, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Berikut adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang keteladanan Rasulullah bagi seluruh umat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Shadaqallahul azim. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dari keteladanan Rasulullah ini, kita sebagai seorang pelajar dan juga penerus generasi muda hendaknya mencerminkan suri dan keteladanan Rasulullah sebagai pedoman hidup, agar kita menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan membawa kebaikan bagi nusa, bangsa, negara, serta agama. Mari bersama menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai inspirasi dalam bersikap, berkata, dan berbuat. Demikian pidato ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menanam bunga harum mewangi, bunga yang ditanam bunga melati. Melalui Rasulullah sejak dini menjadi pelajar sukses di masa kini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan serta kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam selalu tercurah kepada teladan kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, kepada zaman yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan sebuah pantun. Langit biru berseri-seri, burung bernyanyi dengan senang hati. Saya Ivan berdiri di sini, selalu siap meneladani akhlak Nabi. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah renungan dengan tema bangga menjadi penerang di jalan ilmu. Ilmu adalah cahaya. Ia menerangi pikiran, membimbing hati, dan mengarahkan langkah. Tanpa ilmu, kita akan terombang-ambing dalam kegelapan dan terbelenggu di dalam kebodohan. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak tahu bagaimana cara menjalani hidup yang baik dan benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka tak heran, seluruh umat muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu. Tanpa ilmu, amal bisa tersesat. Tanpa ilmu, hidup kita seperti berjalan dalam gelap tanpa cahaya. Kita hidup di zaman di mana kebodohan bisa tersebar dalam hitungan detik. Maka umat Islam harus tampil, membawa lentera ilmu menjadi contoh yang cerdas, santun, dan berakhlak mulia. Kita harus bangga, bukan karena gelar ataupun prestasi dunia, tapi karena kita dipilih oleh Allah untuk berada di jalan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu zinana amanu minkum walazina utul ilma darajat." Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Menjadi penerang bukan berarti yang paling tahu, melainkan yang paling semangat dalam menebarkan kebermanfaatan kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang kita berpikir, tugas menyebarkan nilai-nilai Islam itu hanya milik para ustadz ataupun tokoh agama. Padahal itu adalah tugas kita bersama, saling bahu-membahu dalam menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, yang disebut dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di surganya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati
ibu dan bapak guru, serta teman-teman yang saya cintai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat untuk berkumpul dalam kebaikan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Asyura Arianti yang berasal dari sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Saya di sini bukan hanya membawa nama, tapi juga tekad untuk menyampaikan makna. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya mengajak kita semua, bukan hanya untuk mendengarkan kata-kata indah, bukan pula hanya untuk menambah pengetahuan semata, tetapi bersama-sama mengingat, merasakan, dan meneladani salah satu warisan paling lembut dari Rasulullah SAW yang bersesuaian dengan judul pidato ini, Senyum Sang Nabi, bertemakan Rasulullah sebagai teladan. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kalian bertanya ke dalam hati, siapa sosok yang paling layak dijadikan teladan dalam hidup kita? Siapa yang akhlaknya begitu indah, perkataannya penuh hikmah, dan tindakannya selalu membawa kepada kebaikan? Tentu jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ada sesuatu yang selalu dikenang dari Rasulullah, senyumnya sederhana namun menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Senyum yang menjadi cermin betapa indahnya akhlak beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Beliau adalah rahmat, pelita, dan teladan. Bahkan dari senyumnya saja kita dapat merasakan kasih sayang Allah yang tercurah pada umat manusia. Bayangkanlah ketika beliau dilempari batu di Taif hingga tubuh beliau terluka. Malaikat menawarkan untuk membinasakan penduduk kota itu. Namun apa jawaban beliau? Dengan penuh kasih beliau berkata, jangan, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, betapa luasnya kasih sayang beliau, hingga kepada orang yang menyakitinya pun beliau masih mendoakan kebaikan. Saudaraku sekalian, jika Rasulullah mampu tersenyum di tengah derita, mampukah kita untuk tersenyum di tengah masalah yang kecil? Jika Rasulullah mampu untuk memaafkan musuhnya, mampukah kita untuk memaafkan saudara kita sendiri? Hadirin yang dirahmati Allah, senyum Rasulullah laksana matahari yang tak pernah padam sinarnya. Semoga cahaya itu terus hidup dalam hati kita, menuntun langkah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama biasakan untuk tersenyum setiap hari, karena dari senyumnya kecil akan lahir kebahagiaan yang besar. Sekian pidato yang saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dengan sepenuh hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.